Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini. Amin. Bayanu asrari as-sawmi wa adabihi. Penjelasan tentang rahasia puasa dan adab-adabnya. Walis sawmi salasu maratiba. Bayanu asraris sawmi wa adabihi. Penjelasan tentang rahasia puasa dan adab-adabnya. Walis sawmi salasu maratiba. Saumul umumi wa saumul khususi wa saumu khususil khususi. Para ulama menyimpulkan, termasuk yang pertama sekali menyimpulkan ini adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, dijelaskan tentang tingkatan puasa. Ya, tingkatan puasa itu ada 3. Yang perlu kita fokuskan di sini tingkatan puasa, bukan tingkatan orang berpuasa. Bukan tingkatan orang yang berpuasanya, tapi tingkatan puasanya. Kenapa? Karena jika kita mengaitkan tentang tingkatan orang berpuasa, maka orang berpuasa itu kita serahkan kepada Allah. Apakah dia menjadi ahli surga, ahli surga yang tinggi? Karena bisa jadi secara lahiriah seseorang disebut sebagai masyarakat awam, tidak berilmu, tetapi di sisi Allah dia mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi maksudnya di sini adalah tingkatan puasanya, bukan tingkatan orang berpuasa. Tingkatan berpuasa itu ada 3. Ada 3 macam tingkatan puasa secara lahiriah yang bisa disimpulkan oleh para ulama. Yang pertama namanya saumul umum, puasanya orang yang umum, kebanyakan orang. Yang kedua saumul khusus, wa saumul khusus, yang kedua adalah puasanya orang-orang yang khusus, yaitu yang soleh, yang sudah di atas derajat puasa yang pertama. Yang terakhir, yang ketiga adalah puasa lebih khusus lagi, lebih spesial dari puasa mereka yang khusus, yaitu mereka disebut para al-anbiya, para nabi dan rasul. Insya Allah tidak juga dibatasi untuk rasul dan nabi, bisa saja tingkatan yang awam bisa mencapai tingkat ini. Fa amma saumul umumi fahuwa kaful batni wal farji qada'is syahwah. Adapun puasa umum, puasa kebanyakan manusia yang umum, yang mereka itu tidak memiliki tujuan dan visi yang betul-betul diniatkan dari awal berpuasa serta berusaha untuk meningkatkan kualitasnya, yaitu fahuwa kaful batni wal farji, yaitu sekedar untuk menahan lapar dan menahan nafsu dari yang tidak dibolehkan, yaitu menahan lapar dan haus serta menahan
kemaluan dari untuk syahwatnya, seperti suami istri misalnya. Di saat itu mereka menahan dirinya, menahan perutnya, tidak makan dan minum. Itu disebut namanya saumul umum, tidak memandang dari sisi yang lain. Nanti dijelaskan. Wa amma saumul khusus, adapun puasa yang kedua, tingkatan yang menengah ini adalah fahuwa kafun nazari wal lisani wal yadi wal rijli was sam'i wasairil jawarihi anil asami. Adapun derajat yang berikutnya yang lebih tinggi dari derajat yang pertama adalah setelah dia menahan perutnya dari syahwat makan dan minum, maka dia mampu juga untuk menahan beberapa anggota panca inderanya dan anggota tubuhnya, seperti menahan pandangannya dari yang diharamkan, menahan lisannya dari berkata yang diharamkan, menahan tangannya dari melakukan yang dilarang oleh Allah, menahan kakinya untuk melangkahkan yang dilarang oleh agama, menahan pendengarannya dari yang dilarang oleh agama, dan semua anggota tubuhnya sudah berpuasa. Jadi yang puasa tidak hanya perut dan kemaluan sebagaimana definisi untuk derajat yang pertama, puasa umum. Kemudian ada lagi yang ketiga yang paling tinggi, disebut namanya wa amma saumu khususil khusus, yaitu puasa khususil khusus, yaitu fahuwa saumul qalbi anil himamid dani'ah wal afkaril mub'idah anillahi ta'ala wa kaffihi amma siwallahi ta'ala bil kulliyah. Wa hadza as-saumu lahu syuruhun ta'ti fi ghairi hadzal maudhi'. Adapun yang ketiga, derajat yang paling tinggi, yaitu setelah berpuasa perut dan kemaluannya, penglihatannya atau panca inderanya, semua anggota tubuhnya sudah berpuasa, maka dia juga bisa mempuasakan hatinya. Mempuasakan hatinya maksudnya adalah di sini ya menahan dan mengendalikan dirinya dan hatinya itu untuk tidak lagi ya cenderung kepada al-himam ad-dani'ah, yaitu cenderung kepada obsesi, cenderung kepada kepentingan-kepentingan duniawinya. Kemudian termasuk juga tidak ada lagi hatinya itu memikirkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi pikirannya udah bersih dan menahan semua apa yang selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya itu betul-betul berzikir penuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari saat sahurnya sampai ya terbenam matahari, dia sudah benar-benar ya posisinya berada dalam zikrullahi subhanahu wa ta'ala. Qala famin adabi saumil khususi. Selanjutnya musannif, pengarang buku kitab ini, lebih banyak menjelaskan posisi yang kedua atau derajat yang kedua, karena ini yang insyaallah yang secara umum mampu kita laksanakan secara mudah, yaitu untuk puasa yang khusus. Ya, puasa derajat yang khusus ini adalah adab-adabnya sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, diulangi kembali. Ghaddul basari, yaitu menjaga pandangan mata. Selanjutnya wahibzul lisani amma yu'zi min kalamin muharramin au makruhin au ma la yufidu wa harasati baqil jawarihi wa hirasatu baqil jawarihi. Selanjutnya adalah selain menjaga pandangan, yaitu menjaga lidahnya dari yang menyakitkan.
Karena hati lidah ini tidak bertulang, jadi dia bisa saja menyakitkan orang lain. Termasuk di sana lidah bisa juga nanti berkata perkataan yang diharamkan oleh agama, yang tidak disukai oleh agama, berkata ghibah, kemudian menyebutkan aib orang lain, ya, termasuk juga bersumpah palsu, ya, terus termasuk juga berkata-kata yang sia-sia, dan wahirasatu baqil jawarih, dan termasuk juga adab mereka yang disebut saumul khusus, puasanya orang yang khusus ini atau orang soleh ini adalah mereka bisa menjaga semua anggota tubuhnya. Terakhir, wa fil hadisi min riwayatil Bukhari annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak mampu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan yang batil, perkataan yang keluar dari kebenaran, maka dan beramal, dan juga siapa yang tidak mampu selama puasanya untuk mengamalkan perkataan itu, mengamalkan perbuatan-perbuatan yang tidak dianjurkan dalam agama atau yang sia-sia misalnya, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak akan melihat, maka Allah tidak akan memperhatikan, maka Allah tidak lagi menghargai atas keletihan si hamba yang berpuasa ini, apakah dia sudah berusaha meninggalkan makan dan minumnya, maka usaha dia meninggalkan makan dan minumnya, lapar dan hausnya itu tidak dihargai oleh Allah, tidak akan Allah perhatikan. Allah tidak akan menilai puasa tersebut jika puasa itu dinodai dengan perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang membawa kepada dosa, apalagi mengamalkannya. Maka untuk itu di sini kita perlu untuk menjaga lidah. Menjaga lidah itu termasuk daripada panca indera yang dominan dalam berpuasa, sehingga puasa ini berkualitas dan mendapatkan nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aktafi bihadzal qadar, aqulu qali hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.